Baiklah, kita lanjutkan pelajaran kita konstruksi bangunan gedung, di mana kemarin kita sudah mempelajari fondasi batu kali, di mana fondasi batu kali tersebut adalah fondasi yang banyak dipakai untuk rumah-rumah tinggal, terutama di Kota Padang. Fondasi batu kali bentuk ya kira-kira seperti ini bentuknya fondasi batu kali tersebut. Untuk kedalaman fondasi, biasanya tanah digali seperti ini. Ini digali tanah, ini ukuran fondasi, ini muka tanah. Muka tanah sering juga disebut dengan muka tanah atau MT. Nah, bentuk fondasi seperti ini. Ini kepala ya, bagian atas fondasi ini namanya kepala fondasi. Kira-kira seperti ini. Ini badannya, ini as tampang ya. Ini badan sering juga disebut dengan badan ya. Dan ini as tampang. As tampang. Nah, tinggi fondasi biasanya ya, ini sama dengan lebarnya. Di tinggi ini biasanya sama dengan lebar fondasi bawah nih. Jadi kalau tingginya 60, maka lebar bawahnya juga 60. Nah, sedangkan yang untuk as tampang ini adalah 20 cm. Nah, ini 60 cm. Ini 20 cm. Nah, as tampang ini masangnya seperti ini. Ya. Masangnya batunya dipasang berdiri. Ditegakkan. Nah, di sela-selanya itu dikasih pasir. Pasir uruk, namanya pasir uruk. Jadi pasir bukan pasir untuk campuran, tapi adalah pasir uruk. Nah, kemudian disiram dengan air. Nah, penggalian fondasi pada gambarnya kan bentuk seperti ini. Nah, di lapangan bentuknya jarang seperti ini. Jadi biasanya dibikinnya begini. Nah, miring. Ini ada sudut dalam tanah. Ini bisa sudut keruntuhan. Nah, ini sudut dalam namanya. Atau sering juga disebut dengan P. Nah, P. Nah, sini juga begitu. Tapi di gambarnya kita buat kira-kira bentuknya seperti ini, fondasi tersebut. Nah, fondasi batu kali ini sering dibuat untuk rumah tinggal, di mana dia terlalu terbenam dalam tanah. Nah, kalau seperti ini bentuknya, ini sebelah luar, ini sebelah dalam. Nah, ini adalah permukaan lantai atau tinggi lantai. Nah, kita ambil nanti tinggi lantai itu dari slope ya. Ini akan slope. Slope. Nah, kita buat tingginya dari slope itu kira-kira minimum 5 cm. Nah, minimum 5 cm. Kenapa harus minimum 5 cm? Karena setelah itu kita nanti akan memasang penutup lantai, keramik atau ubin. Maka kalau dia sama tinggi dengan slope, di waktu kita memasang di depan pintu, maka slope ini harus dipotong, harus dibobok. Nah, ini nggak boleh. Nah, oleh sebab itu kita almaikan 5 cm minimal ya. 10 lebih bagus, makin tinggi lagi silakan. Silakan. Berapa banyaknya. Tapi yang jelas itu harus di atas 5 cm. Nah, pasangan batu kali. Nah, di sini pasangan batu kali dengan spesi. Ya. Dimasang spesinya, tekan begini ya. Nah, tekan begini. Misalkan aja begini. Nah, ini nggak boleh. Harus berjarak dia. Nah, itu harus berjarak. Dia harus dilapisi dengan spesi. Nah, supaya dia kuat. Bagian fondasi dibuat miring seperti ini bagian luarnya ya. Kenapa harus dibikin lurus? Nah, kenapa dibikin tidak lurus ya? Kalau kita bikin fondasi itu segi 4 aja, misalnya begini fondasinya. Nah, ini slope.
maka prinsip tegangan itu dia membentuk tekanan, ini ada beban, maka dia menyebar sudutnya. Nah, ini 45 derajat. 45, ini 45. Beban P. Jadi ini adalah 90. Nah, kalau seperti ini, 45, nah, maka ini nggak ada gunanya. Tidak menerima beban dia. Nah, kalau ini, ya akan sedikit. Nah, itu kan. Apalagi kalau dibikin lurus seperti ini kan. Nah, ini jadi mubazir dia. Nah, dia oleh sebab itu, pondasi kita buat, ya harus miringnya seperti ini, trapesium kan. Karena tegangan itu dia berbentuk menyebar ke bawah. Dia makin dalam nanti luasnya penampang bawah ini makin besar dia. Nah, itu makanya pondasi kita buat dia berbentuk trapesium. Kalau bentuk seperti ini boleh saja kita buat seperti ini, tetapi kan boros jadinya. Yang di atas, nah, bidang ini dia tidak akan bekerja, tidak akan memberikan kontribusi tekanan terhadap menahan beban di atasnya. Oleh sebab itu kita bikin seperti ini saja pondasinya. Pondasi batu kali untuk pagar, nah ini untuk di tengah-tengah bangunan ya, atau di pondasi di dinding rumah. Kalau pondasi pagar beda lagi, batas tanah misalnya. Pondasi batas tanah, lihat. Nah, kalau batas tanah bentuknya seperti ini. Nah, ini tanah, ini dinding. Ya, ini dinding nanti. Ini slope. Nah, ini tanah orang sana lagi. Nggak boleh. Kita bikin seperti ini, sebelah luarnya. Kena tanah orang kan? Marah orang. Jadi, kita buatnya satu sisinya, kita bikin lurus. Satu sisinya lagi, kita bikin miring. Nah, yang bawahnya sama. Ini as tampangnya. Nah, batu as tampang. As tampang. Ini badan. Nah, ini baru lantai, ke lantai, ini lantainya. Nah, ini galian tadi. Ini plus minus 0,0. Nah, ketinggian lantai. Nah, tidak kan? Nah, ini di bawahnya. Nah, baru kita bikin spesi nanti. Nah, itu dibikin pasir rock atau ya pasir rock timbunan. Nah, timbunan. Nah, itu untuk pondasi ya. Ya, lebarnya berapa ya terserah berapa aja sesuai dengan kedalamannya. Kalau ini tadi 60, nah ini 10 ya. Ini tanah di tangga. Nah, di dalam bangunan kita kan. Nah, ini baru pasangan dinding atau bata. Nah, ini ya, pasangan dinding atau bata. Jadi inilah bentuk pondasi batu kali yang sering dibuat sebagai pondasi bangunan. Ya, ini huruf. Nah, ada juga orang yang menambahkan di bawahnya untuk meratakan
dasar daripada pondasi itu pasir uruk tambah pasir uruk lagi. Tambah pasir uruk. Boleh juga. Ya, supaya rata, supaya bagus. Nah, kemudian setelah ini selesai dipasang, dipadatkan, pasang pasir uruk lagi, dipadatkan lagi. Ya, dipadatkan lagi ya pondasi. Nah, supaya apa? Ya supaya nanti dia tidak turun. Nah, ini untuk pondasi batu kali. Apalagi pondasi lain. Nah, ada juga orang membuat untuk ini sebelum disebut dengan pondasi langsung ya. Nah, pondasi langsung udah. Karena di sekeliling bangunan dibuat pondasi. Nah, sekarang kita buat pondasi tidak langsung. Contoh ya. Ini katakan denah bangunan. Nah, denah bangunan dikatakan 4 meter. Ini 4 meter juga. Nah, ini as ke asnya ya. Nah, kalau pondasi langsung tadi pondasi batu kali ini dibuat sekelilingnya. Nah, sekeliling ini ada pondasi. Nah, dihubungkan sekeliling di dalam kolom-kolom itu dihubungkan dengan pondasi. Semuanya anggap pondasi. Nah, itu pondasi batu kali atau pondasi langsung. Nah, kalau pondasi tidak langsung, nah di tempat-tempat tertentu aja. Saya di sini dibuat pondasi. Nah, sering di bawah kolom. Nah, di bawah kolom atau tiang. Buat pondasinya. Nah, di sini aja. Nah, bentuknya boleh segi 4 nanti, boleh bujur sangkar, macam-macam untuk pondasi tidak langsung. Jadi dia dibuat pada tempat-tempat tertentu saja, pada daerah-daerah tertentu. Di sini bikin boleh, nah, di sini boleh juga. Tapi umumnya karena dia 4 meter, 4 kali 4, maka dibuat pada titik-titik tertentu saja. Nah, pada kolom-kolom, karena biasanya pada kolom itu adalah beban yang paling besar diterima dari atas, beban atasnya. Nah, kalau lihat di sini, maka nampak bagi kita bahwa slope itu gunanya mengaku, ya, mengaku pondasi. Jadi pondasi itu dihubungkan satu dengan yang lainnya. Nah, kalau nggak dihubungkan gimana? Nah, dia akan bawahnya itu bisa bergeser. Bisa bergeser dia ke kiri, ke kanan, ataupun kemana saja. Karena apa? Nggak ada yang mengikatnya. Nah, oleh sebab itu, slope fungsinya ya untuk mengikat pondasi ini supaya tidak bergeser. Ingat pada bangunan, kalau sempat satu pondasi atau satu kolom yang bergeser, maka akan rusaklah bangunan tersebut. Retak-retak dia, atau runtuh dia, atau patah dia. Oleh sebab itu, pondasi harus dibuat sekaku mungkin agar dia tidak bergerak. Nah, di pondasi. Nah, buat nih pondasi. Ini juga. Jadi dia mengaku dia, monolid.